Banyak kandas zakat fitrah di tangan panitia. Bukan di sini insyaallah ya. Banyak orang yang menjadi panitia zakat tidak paham fikih zakat. Betul Bapak Ibu? Ditunjuknya namuah lah, selesai. Itu laksanakan. Kalau sio-sio zakat di tangan panitia, berarti Bapak Ibu dipandang belum berzakat lah. Kalau dia nggak belum berzakat, haram hukumnya Pak. Hutang deh awak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah as-sadiqul wa'lul amin. Amma ba'du. Pengurus masjid yang kita muliakan, para jamaah sidang jamaah subuh tamu Allah yang berbahagia. Alhamdulillah kita kembali dalam ketaatan berubudiah kepada Allah. Semoga saja semua amal ibadah kita diterima olehnya, semua dosa kita diampuni, dan pulang dari rumah Allah ini kita menjadi ahli surga hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang mulia, kita langsung saja. Pembahasan pagi ini terkait dengan persoalan fikih zakat. Zakat dalam Islam sama wajibnya seperti solat. Kemarin kita secara rutin mengkaji tentang bagaimana solat seperti solat Rasul. Maka seperti itu pula zakat ini kita tunaikan. Jangan sampai di luar ketentuan. Karena zakat merupakan bahagian dari rukun Islam. Salat, puasa, zakat itu rukun Islam. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini zakat yang akan kita fokuskan kajiannya adalah seputar zakat fitrah. Kini kaitan dengan zakat fitrah, kita ingin melihat di mana praktek-praktek yang sudah benar dan ada beberapa praktek yang masih keliru di tengah-tengah awak. Ya Bu? Mana praktek yang benar, mana praktek yang keliru. Ini ingin kita lihat. Nah, sebelum kita masuk kepada kasus-kasus zakat Pak, yang terjadi kesalahan di masyarakat dan berulang tahun ke tahun. Dan kita kadang menganggapnya itu sudah biasa. Dek lacok mana itu di kerajaan, malah lah biasa lah. Baik Bapak Ibu, dari mana kita mulai kajian? Ibu, landasan paling kuat kini dalam konteks zakat dari sisi asnaf, tidak ada yang melebihi itu, surat ke-9 ayat 60. Innas shadaqati lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha. Terus apa lagi? Wal gharimi war riqab. Nah, wal mu'allafati qulubihim wal riqab wal amilin wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnus sabil. Ada 8 orang yang berhak mendapatkan harta zakat. Sebelum masuk kepada 8 orang, kita melihat kajian yang komprehensif tentang zakat yang dikemukakan oleh Imam Yusuf Al-Qaradawi dalam fiqh zakahnya. Ibu bapak, yang perlu kita perhatikan tentang zakat kok ada 2. Pertama tentang cara memungutnya, cara mengumpulkannya. Yang kedua cara mendistribusikannya. Penting sangat. Salah cara mengambilnya, cara memungutnya, maka bermasalah cara membagikannya. Ndak batuan yang diambil, maka ndak benar yang dibagikan. 2 batang tubuhnya Pak. Cara mengambil, cara mendistribusikan. Nah, masuk ke konteks langsung mengambil dalam konteks zakat fitrah. Siapa biasa yang kita gunakan jasanya Pak? Di masjid sering ada panitia.
Ada namanya panitia pembangunan, betul? Ada namanya panitia Ramadan, ada namanya panitia kurban. Sekarang di soal zakat, apa namanya? Panitia zakat. Di masjidku apa yang kita buat? Amil zakat kah atau panitia zakat? Amil zakat. Pak, sebutan salamuku apa dakwah? Amil zakat atau panitia zakat? Amil. Ya, baik. Sepakat ya, selama ini kita mengistilahkan amil zakat. Baik. Kalau amil, berarti dia orang yang telah dapat tugas resmi dari pemerintah. Dalam hal ini mungkin diwakili oleh Basnas, mungkin bentuknya UPZ. Adakah di antara awak yang dapat surat tugas resmi dari pemerintah? Tidak? Berarti bukan amil. Amil itu resmi perpanjang tanganan pemerintah. Kalau tidak ada surat tugas resmi dari pemerintah atau yang mewakili, maka itu bukan amil namanya. Itu namanya adalah panitia zakat. Ini prinsip Bapak Ibu yang mulia. Sebab apa? Antara panitia dengan amil itu beda sekali. Banyak kandas zakat fitrah di tangan panitia. Bukan di sini insyaallah ya. Banyak orang yang menjadi panitia zakat tidak paham fikih zakat. Betul Bapak Ibu? Ditunjuknya namuah lah, selesai. Itu laksanakan. Kalau sio-sio zakat di tangan panitia, berarti Bapak Ibu dipandang belum berzakat lah. Kalau dia enggak belum berzakat, haram hukumnya Pak. Hutang deh awak. Ini yang pertama dulu. Jadi panitia adalah orang yang ditunjuk oleh pengurus dan masyarakat tanpa persetujuan pemerintah. Itu namanya panitia Pak. Itu jumhur ulama sepakat. Tidak ada ragu di situ lah. Ustaz pemerintah, wah takah kok kini anak urusan itu dulu. Kok tekanan lah bentuk pemerintah kok kini itu tidak lola itu. Nah, kalau sekiranya dia sudah resmi, mana surat SK buktinya? Nah, apa konsekuensinya Bapak? Nih, masuk ke konsekuensi. Andaikan panitia yang menerima, berarti di situ kalau memang tidak ada surat tugas dari pemerintah Bapak Ibu, berarti adalah namanya panitia. Andaikan panitia yang menerima zakat, wak berikan zakat kayaknya. Lah selesai zakat awak? Belum. Belum Pak. Belum tuntas. Kiranya di tangan panitia bareh tadi tercecer atau piti tadi hilang. Apa konsekuensinya? Wajib wak membayar balik Pak. Pernah kejadian dulu kantong plastik disuruh anak-anak menyapui kan, tumpah adanya Pak, terserak bareh kau. Terus bisakah anak kau mengganti, kira enggak mengganti? Tidak. Bisakah panitia mengganti? Tidak. Kenapa? Karena yang bersangkutan, yang mantan zakat tadi itu belum bayar zakat lah, berarti nya wajib membeli bayar 2 kali kananya Ibu. Itu konsekuensi kalau panitia. Belum lunas Pak. Jangan dikira lah sampai katakan panitia lah sudah, enggak. Nah, berikutnya apa? Panitia tidak berhak mendapat jatah amil karena dia bukan amil. Nauzubillah Pak, di suatu tempat kamu menyaksikan sangat tahun ke tahun terjadi, malah inyo nempal yang gadang dapet Pak pada fakir miskin. Panitia loh, nyo jatah si 5 kilo seorang, soalnya balabih lah bareh ko 2 karuang godi balang Pak. Kalau lo pitih lah, nya bagi-baginya boko, nya dapat yang guru ngaji seketek, ko dapat harinya dapat nang gadang ya. Haram hukumnya Pak. Kenapa? Dia bukan amil, karena bukan amil, ndak ada hak amil buat dia. Itu kesalahan. Betul berikut. Kemudian apalagi Bapak Ibu yang mulia, kita sering juga saat ini membayarkan zakat itu dengan 2 teori.
Pertama, kita ambil zakat itu dalam bentuk beras. Terus kita terima juga zakat itu dalam bentuk uang. Bolehkah berzakat fitrah dengan uang? 4 ulama mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Ahmad bin Hambali, hanya satu yang membolehkan. Imam Hanafi membolehkan membayar zakat fitrah dikimat dalam bentuk uang, ditimbang bareko, dikimat haragonyo. Boleh. Tapi 3 mazhab, Maliki, Syafi'i, Ahmad bin Hambali, mengatakan harus makanan pokok daerah setempat. Maka yang paling afdal? Yang paling afdal itu adalah makanan pokok awak. Kalau tidak ada lagi, baru boleh diganti dengan dibayar uang itu, ibu. Bareh nomor 1, Pak, karena dia makanan. Kalau ingin mencari nilai yang tinggi, coba bareh yang wak tanak di rumah, itu yang wak antarkan ke masjid. Jangan lo beko, misal bapak ibu adalah kekeliruan yang nyo makan bareh sokan dan nyo antarkan bareh bulok, itu tidak betul, Pak. Anan kita makan sehari-hari, itu yang kita bagikan, ya Bu. Nah, Pak Ustaz, ambo pakai pitih, Pak Ustaz. Terus panitia ada teori ya Pak Ustaz, nyo sedion bareh situ cek untuk di Bali dewa, ya tak? Nyo sedion bareh te meja, si anak ingin Bali bareh, kau bareh lah 10 orang, itu juga bareh baru leh 20 orang bareh na songgok ke dulu, ya Bu. Bolehkah begitu? Tidak. Sama dengan tak ada nilai. Kalau yo panitia menjual bareh, ma barehnya jangan bareh nan orang kau jadi jual. Kau bareh panitia kah? Tidak. Bareh orang, fakir miskin yang punya bareh. Mak kau pandai-pandai saya menjual. Panitia itu kan ya orang di Pak. Kalau menarik agak. Iya. Bukan hak panitia. Jadi tidak benar. Kalau memang ingin uang, uang saja. Ya kan? Ada dasarnya, ada. Imam Abu Hanifah membolehkan uang. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, harapan kita yang di masjid ini, seafdal-afdalnya beras yang kita tanak di rumah. Itu dalam konteks jenisnya. Berikut Bapak Ibu, dek karena masing-masing rumah beda ekonomi, bareh yang diajikan pun beda-beda juga. Kau bareh rancak, dek karena ekonominya mapan. Kau bareh menangah, dek karena kehidupan yang sedang-sedang. Iko biasa makan bareh bantuan, bareh bulog. 3 jenis bareh, Pak. Ketika 3 jenis bareh, bolehkah panitia maduk menyampuannya? Itu betul, Pak. Di satuan salah, biar atau biar dia. Tidak boleh, Pak. Orang rancak, berzakat dek bareh rancak, biar dinikmati lo, baru so bareh rancak, dek fakir miskin, Pak. Jangan dicampur-campur. Sehingga kalau dicampur, hilang kualitas bareh rancak dia, Pak. Orang yang berzakat dengan bareh rancak tadi tidak jadi merasakan manfaatnya ke fakir miskin, Pak. Itu. Jangan dicampur. Kok kan dia siang karuang cek. Dungguan saya dicek tampek. Alah masa buah bareh kau sadanya. Bareh bakilek, bareh bakutu, bareh bakabui, bareh masuk dalam sadanya, Ibu. Hilang nilai bareh jadinya. Itu beratnya, Pak. Jadi makanya amil itu kerajonnya tidak sio-sio, Pak. Wal amilina alaiha itu, Pak, kalau dibaca amilin saja, orang yang bekerja sambil mengerjakan yang lain. Kerajo amil ko denyo hanya kerja tambahan, ada kerja pokoknya yang lain. Tapi ketika ada kalimat alaiha di belakangnya, fokus kerajonya ngelola zakat, Pak. Fokus alaiha itu di atas zakat maksudnya kerajonya. Tidak ada yang lain kerajo itu. Kalau kerajo ko barik, Pak. Amil itu bukan hanya dia membagikan, tapi memungutnya. Nyo datangi rumahku seharusnya, Pak. Nyo datangi orang, nyo kelola dengan baik, nyungguan cik-cik, Pak, gitu. Tahu nyo ko yang fakir, ko yang miskin, jalih dia nyonggoknya, Pak. Oke, sampai di situ. Kini bareh maha, Pak Ustaz. Ambo ekonomi tidak sanggup, Pak Ustaz. Boleh tidak ambo tidak berzakat? 1. Atau boleh tidak ambo berhutang untuk berzakat fitrah? Ya, Bu? Kok caro kita memungut sebaru,
Hukumnya fakir atau miskin atau memang orang yang di momen itu tidak punya apapun untuk akan diberikan kepada zakat fitrah. Bolehkah dia tidak berzakat? Boleh, Pak. Kenapa? Karena zakat fitrah itu wajib dibayarkan apabila kita punya kemampuan di atas kebutuhan makan hari itu, Pak. Kau doang untuk kali makan kini saja, untuk keluarga saya habisnya, berarti tidak ada kelebihan. Tidak ada kelebihan, tidak ada zakat nantinya, Pak. Kalau betul-betul zakat itu kondisinya, boleh, Pak. Karena memang tidak ada kemampuan. Itulah ya orang kali makan. Apa lain tidak ada orang kali makan saketik juga, Pak. Ambo mendapati salah seorang, Pak, di awal Ramadan, salah satu kerajonya memasang tenda baralek, Pak. Memasang ini mungkin orang baralek bulan puasa, Pak. Tidak ada tenda yang dipasang, tidak ada piti masuk ada, Pak. Anak sekian, piti masuk tidak ada, ya Allah. Berarti ada orang yang lumpuh ekonominya selama Ramadan? Ada, Pak. Orang tu memang nang kali makan esen tidak ada dah, Pak. Orang beragi kok ada mana nyonya cukup untuk makan saja, Pak. Tu maka kategori fakir itu, Pak. Yang nyo butuhkan 10, yang ada 2 nya, Pak. Atau fakir tu, Pak. Miskin itu yang nyo butuhkan 10, adanya 6 atau 7, Pak. Kurang dari kebutuhannya, Pak. Itu miskin. Nah, terhadap orang itu memang tidak memungkinkan karena tidak ada kelebihan makanan, dia boleh tidak berzakat. Boleh berhutang, Pak Ustaz? Boleh. Bagus boleh. Karena apa? Ketika kita berniat berhutang untuk bayar zakat, awak yakin pembayarnya sudah rayu ada. Kini alun panen lah, sedang karyang bana ko. Tapi sudah rayu panen beko. Berhutang awak sudah tu dek kalau nampak pembayarnya, boleh. Sama lah berkurban, Pak. Musim kurban tiba piti sedang nak di tangan, Pak. Dan terbayang awak sudah rayu Idul Adha ko, piti narimo. Silakan, Pak. Dapat berhutang. Ya, Pak, Bu. Nah, waktu lah. Bila waktu membayar zakat fitrah ko, Pak? Seafdol-afdolnya setelah matahari terbenam di akhir Ramadan, awal Syawal, Pak. Berarti di malam takbiran. Itu waktu terbaik tuh, Ibu. Waktu jawas, waktu yang dibolehkan sejak awal Ramadan sampai akhir, silahkan. Itu boleh. Adalah orang bayar zakat fitrah dari awal Ramadan? Ada. Dibolehkan? Boleh. Terbaik itu ketika matahari telah terbenam di akhir Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri dimulai. Ada pula ulama mengatakan waktu makruhnya setelah sholat Id. Waktu haramnya lah habis hari pertama Syawal. Hari pertama Syawal tidak boleh bayar zakat fitrah, haram. Itu. Ya, Bu? Terus bagaimana cara memberikannya ketika itu? Perlukah kita memasang niat? Perlukah dilafazkan? Niat wajib. Karena ini ibadah. Yang membedakan antara ibadah dengan non-ibadah, niat. Cuman melafazkan kepada orang yang menerima, ini silakan pilihan. Pak, ko zakat fitrah hambo, ayah, ibu, anak. Boleh sabian, boleh juga indah. Yang penting sasaran yang wak magi itu adalah asnaf 8. Boleh juga disabian. Yalah, kalau fakir gua, kalau miskin gua, kau terima dari kami gua. Bareh sekian. Tidak wak sabian zakatnya doh. Sah. Yang penting niat di hati. Kemudian sasarannya asnaf 8. Jadi boleh menyebutkan, boleh tidak. Nah, begitu Bapak Ibu. Kasih dia agihan. Kalau dapat Pak agihan kanan sajangka dulu. Calik karib kerabat awak dan miskin, ko adik dia awak lah nyegi ko Pak. Yang tak boleh menerima zakat fitrah itu dari awak, orang yang ekonominya di bawah tanggungan awak. Awak yang berkewajiban untuk membayar duitnya kita. Itu tak boleh berzakat kenyero. Ayah berzakat ke anak tak boleh. Tak boleh. Kakak, ka nenek, ka ayah, ka istri, ka anak, ka cucu, tak boleh berzakat. Ka selain tu boleh. Ka paman, ka bibi, ka adik, ka uda. Tu kan tak tanggungan awak lah tu. Itu kajar dulu Bapak Ibu yang mulia.
Pak Ustaz, kalau istri berzakat ke suami boleh tak? Suami tidak boleh berzakat ke istri karena istri tanggungan suami. Tetapi misalnya suami dalam patah pinggang misalnya, tidak ada berpenghasilan, istri yang berpenghasilan, bolehkah istri berzakat fitrah ke suami? Boleh. Kenapa? Karena suami itu bukan tanggungan istri, istri yang tanggungan suami. Boleh Pak, insyaAllah. Ustaz, Bu, anak yatim boleh tak menerima zakat? Boleh anak yatim terima zakat? Oh, sepakat? Anak yatim sah menerima zakat bukan atas nama anak yatimnya apabila anak yatim itu memfakir dan miskin. Dia masuk kategori asnaf 8, fakir atau miskin. Dia dapat itu bukan karena atas nama anak ya, tapi atas nama fakir dan miskinnya. Yang tidak boleh itu anak yatim kaya, ya tidak boleh itu, Bu. Ayahnya meninggal, terus bapaknya meninggal pabrik untuk inyonya anak yatim, anak boleh terus Pak. Mindset awak salah muka anak yatim tak boleh dapat zakat, betul. Cuman kurang dipatajam anak yatim yang yang tak boleh dapat zakat. Anak yatim tu lebih sesoleh duit ilmu Pak. Ayah tak ada apa tak ada. Masuk kategori asnaf dia, fakir atau miskin, atas nama itu dia sah dapat zakat Pak. Jangan bertikai lagi, ya Pak Ibu. Ikut nak kaji sasik dulu. Ulama sepakat begitu. InsyaAllah. Lah, sebagai pemancing Bapak Ibu, itu yang ingin Ambo buka dulu diskusi yang kita perpanjang. Kau sebagai pengantar saja. Ambo yakin dan teruk banyak loh hal-hal lain yang terasa yang ingin kita sampaikan. Silakan. Mantap Barabu tunjuk. Silakan Pak. Dari beras dengan uang raja. Iya. Kita lihat dari sisi manfaatnya. Iya. Kita kasih beras sampai di rumah dia tanam beras. Soalnya pakai apa? Iya. Kemudian kita kasih uang. Dari uang itu dibelinya beras, dibelinya lauk, dibelinya lauk. Iya. Bisa dia makan lengkap. Baik. Iya. Mana lebih bermanfaat bareh pada pitih? Mana lebih mantap matahai pada masakai kan betul? Kalau pitih fleksibel, bisa nyobalian ka saja. Bahkan bisa nyobalian ke terompa rayo pakai. Ya nak? Pak, ini soal teknis, soal baanyo ke membali lauk pauk gampang Pak. Seafdol-afdolnya tetap pada pendapat jamhur ulama makanan. Kalau misal bareh ko balabih denyo, nyo bisa menjual Pak. Nyo jual lah kakadai, nyo jual lah kama. Ko bareh hambo balabih ya, ko untuk bali lauk pauknyo, nyo jual bareh ko. Andaikan datang fakir miskin kapak menjual bareh zakatnya, bali Pak. Bali. Ya kan? Tidak hilang akal di situ doh. Nah, Pak, kalau kini lebih praktis, biarlah Ambo ambil saya yang pitih Pak. Biarnya pandai lo mengunduhan untuk kanakannya pakailah. Kadangnya ndak ada baju bagai, kadangnya ndak ada iko pelengkap Ramadan, kue raya ndak ada doh. Ingat, zakat fitrah itu untuk makanan. Untuk makan, bukan untuk baju bukan untuk baju raya. Nah, Pak, biarlah Pak Ustaz, Ambo lebih senang hati Ambo berzakat fitrah pakai uang. Ambo melihat di situ lebih nyaman Pak Ustaz, orang mau guna apa lebih senang, dan fakir miskin pun senang loh nyo menerima uang pada bareh. Boleh Pak. Dasarnya Abu Hanifah, silakan. Ndak ada. Kembali ke pilihan awak tadi. Yang jaleh dua pendapat ko ada dalilnya. Silakan Bapak Ibu. Ada dalilnya. Cuman kalau ingin afdolnya, kalau Nabi dulu disebutnya gandum, kemudian kurma, kemudian keju, kemudian anggur. Memang makanan yang biasa dimakan di negeri setempat. Nah, gitu. Itu pilihan satu. Ingin ambil pilihan dua, uang, silakan. Sah. Ada ulama yang mengatakannya sah. Yakinkan Bapak di situ. Boleh. Ya Bu. Berikut. Sia yang bagian zakat guna rencak. Kalau pilihan Bapak tadi panitia dan amil. Boleh tidak awak seorang langsung mantan zakat ke Pak Ustaz?
Imam Syafi'i mengatakan sunnat muakkad, malah sunnah. Sangat bagus, pilihan terbaik orang yang berzakat yang mengantarkan langsung kepada orang yang berhak menerimanya. Kenapa? Dengan demikian ada dua kejadian. Terhubung kasih sayang antaranya orang itu langsung. Yang kedua, pasti barang kau sampai. Boleh Pak? Kalau begitu Pak Ustaz, langang buku panitia zakat di masjid ke Pak Ustaz? Cuma ada kendalanya sedikit di situ Ibu. Tuh, mato sama mencalik ke rumah nanciek tu saya. Padahal banyak nan lain-lain. Maka sarannya kita punya data siapa saja orang yang berhak dapat zakat di daerah sini Pak. Fakir, miskin, dari kalangan janda, dari kalangan anak yatim, dari kalangan yang ma misalnya, datanya dapat dia Pak. Kebalikan Pak, kalau kami di Kampuang dulu, kasinan supaya terus Pak. Balabih-labih dia, nanti si kau tak dapat tu Pak. Kena mindset orang kau lah ke situ setaruh. Tak ada pemerataan. Kalau didasarkan ke masjid, kamu yakin? Ya kan? Ada pemerataan. Ikon yang kita khawatirkan kalau pribadi-pribadi. Itu seciknya. Cuman dari sisi terhubungnya ukhuwah, makin kuatnya silaturahim, mantap yang pribadi Pak. Maka kajalah harus nak dakek baru. Bang mengko harus nak dakek dikajar dulu, karena itulah yang tamato di awak. Jangan buang lama keluar, itu yang paling sunnah. Oke, silakan Pak. Pak, tadi Pak, antara anak yatim dan anak yatim kan beda. Iya betul. Kalau yatim apa yang bisa? Kalau yatim, iya. Itu mengenai hak Pak. Yang Pak Sabi tadi kira menurut yang bisa hak kalau zakat atau yang lainnya yang yatim. Iya. Yang yatim tidak. Sama Pak. Ini gitu. Yatim dan piatu itu tidak dibaca dalam status zakat apabila masuk dia kategori asnaf. Yatim piatu kalau nyo fakir atau nyo miskin itu silahkan diberi Pak. Atau inyo ibnu sabil. Ibnu sabil apa Pak? Orang yang dalam perjalanan kebaikan, di tengah jalan habis bakanyo berhenti ya tentang negari awak ko. Awak sedang bagi zakat ketika itu Pak. Dalam statusnya mungkin piatu, dalam statusnya mungkin nyo yatim Pak. Tapi dalam sebuah perjalanan yang elok Pak. Aginya Pak. Jadi mau yatim, mau piatu, kalau nyo fakir, kalau nyo miskin, atas kefakiran, atas kemiskinan itu nyo bagi zakat. Bukan atas kepiatuannya atau bukan atas keyatimannya. Ya Pak Ibu? Boleh Pak? Nah, atas dasar itu dia bagi zakat Pak. Nah, itu Bu, silakan Ustaz. Tadi dalam Al-Quran kan wal amilin alaiha itu yang ditujukan. Iya, iya. Kalau kita panitia ko apa bahasanya dalam fikih itu kalau pokoknya berhak dapat ujroh tidak. Ya. Bu, tadi balik ke amil. Wal amilina alaiha, orang yang bekerja di atas zakat. Kalau dalam fikih itu yang disebutnya. Panitia ko istilah awak ko Pak. Panitia ko orang yang membantu amil sebenarnya. Karena dia bukan amil, tidak ada jatahnya. Kalau dia mengambil jatahnya, haram bagi dia. Nah lah sudah apa Pak Ustaz? Banyak saya istighfar lah. Itu baru Ustaz lah tu. Banyak saya istighfar. Ya. Kalau lagi lebih celengan tabungan apa iyan li? Kalau tabalian kau tu Pak Ustaz. Itu lain lah cerita lah tu. Oto kalau tagak balai. Tapi itu nak pergi zakat tu Ibu. Tu beda tu. Iya. Ya Pak, jadi tidak ada jatahnya untuk panitia Pak. Ujrohnya pahala dari sisi Allah. Itu insya-Allah. Silakan Ibu. Ibu, silakan. Kurang jelas. Ibu, ada 3. Pertama, zakat wak yang dipotong di kantua. Itu zakat profesi namanya. Ya Pak Ibu? Ingat, ada kesalahan kezaliman. Ketika dipotong, orang yang kena potong ko itu miskin loh. Bahkan fakir lelai. Ya nak?
cicilnya lah tenggolo banyak anak lain dah. Seminggu baru ndak ada barang boleh dah. Tu kan potong lo, bahkan ada nama numbuk ke kakan tua gitu. Ibu, pertama, zakat profesi oleh fikih kontemporer Fatwa Al-Mu'asyirah itu disahkan. Karena profesi itu banyak, ada dosen, ada guru, ada dokter, ada pengacara. Itu profesi semuanya. Petani saja lebih wajib berzakat. Apolilo orang yang pendapatannya kayu-kayu terkait itu Pak, dokter, segala macam lah, yang profesi sifatnya. Sepanjang profesinya yang halal, ya, adalah profesinya tidak halal. Pernah hamba mendengar dulu satu kajian geleng-geleng takut modenya Pak. Pak, bagaimana kalau dia profesinya PSK? PSK berarti pelacur. Itu profesinya. Boleh kayaknya zakat? Pak, untuk mensucikan pendapatannya bayar zakatnya. Oh, enggak. Haram, Pak. Mencuci dia iya ke jamban semua itu, Pak. Wah, ingin pembersihan tapi pembersihannya iya ke jamban, Pak. Haram, enggak ada nilai. Andaikan Bapak Ibu seorang guru atau PNS atau ASN berzakat dengan cara dipotong dari kantor dan masuk kategori zakat profesi, dan itu langsung diserahkan ke Basnas. Ya Pak Ibu, ada dua pendapat di situ Pak. Andai pendapatan kita per tahun itu pas-pasan, tidak masuk kategorinya, maka itu harus dihitung dulu bara pengeluaran awak. Harus hasil bersih sisa pendapatan yang boleh dipotong. Paham sampai situ? Harus pendapatan bersihnya yang dipotong, jangan brutonya. Jangan pendapatan kotornya yang dipotong. Itu bagi orang yang berpenghasilan pas-pasan. Lah. Jadi potonglah pengeluaran hidup dulu, potonglah untuk kebutuhan lain segala macam. Kalau sisanya mencapai satu nisab itu 85 gram emas, ame sekarang gini 850.000. Ya nah? Kalau di total 72 juta totalnya, lai lebih sebanyak itu sisa dari kebutuhan pokok lo, baru ibu kena zakat. Tu makonyo banyak sebenarnya yang kena potong tu orang nendak pati zakat. Masuk ke Basnas, Ustaz? Oh, masuk ke Basnas tu. Tu makanya tadi di awal cara memungutnya harus benar. Kalau tak benar cara memungutnya berarti harta yang salah yang kita bagikan. Kadang di Basnas ko mau izin Pak, jumlah per tahun tu yang kadang nanti tak kumpul 35 miliar. Tak kumpul sampai 10 miliar. Alhamdulillah pencapaian awak meningkat. Kurang mana tok di bawah adanya gua. Anan bedo lo nak kena potong tadi tak lo menerima dah Pak. Nak kayaknya lo lari zakat juga dah. Kan salah satu kekurangannya itu Pak. Nyokumpuannya sekota Padang, ada di daerah Siko. Lebar balik kemari balik. Nak jalih kan? Sementara di Siko membutuhkan jauh lebih banyak. Maka Imam Syafi'i mengatakan haram hukumnya. Tak boleh mengeluarkan harta zakat dari kampung zakat. Diambil di Siko, dibagikan di Siko Pak. Kecuali lah tak ada orang yang akan menerima di Siko lain. Itu yang benar. Kok masa tak ada orang menerima di Siko? Jadi Bapak Ibu, zakat profesi betul, sah, silahkan. Tetapi pastikan dari orang yang memang pendapatannya itu telah memenuhi kebutuhannya dan sisanya mencukupi satu nisab. Lain hal yang kedua, gajinya kadang Pak 150 juta sebulan, kebutuhan pokoknya mungkin 50 jutanya Pak, berlebih 100. Terhadap orang itu Yusuf Qaradawi berfatwa, hitunglah brutonya, pendapatan kotornya yang dihitung Pak. Hitung pendapatan kotornya, kalikan 12 bulan setahun, maka potonglah 2,5% dari situ Pak. Nah, itu yang benar. Kalau pendapatannya melebihi, maka bruto hitung. Tapi kalau pendapatannya pas-pasan, kurangi kebutuhannya. Kalau pedagang Pak, pokok, untuang, piutang yang bisa ditarik, terus dikurangi hutang, dikurangi kerugian, wajib dizakatkan. Pokok, untuang, piutang yang bisa ditarik, kok dijadian cek lo, semiliarnya, kurangi hutang yang alun jatuh tempo, kemudian dikurangi kerugian,
Sisanya itulah yang dikeluarkan zakatnya. Betul. Yang kedua, ba'a hukumnya jando boleh tak dapat zakat? Jangan dapat zakat, dapat laki baru boleh ya? Jangan dapat zakat, dapat suami baru bu. Cuman catatannya jangan jando kayu. Nyo bukan karena jandonya nyo dapat zakat, tapi karena miskinnya, karena fakirnya. Andaikan jandonya sabaleh anak api kayu pak, tak dapat ada pak. Ya tahu? Ibu boleh dapat kalau memang ibu butuh. Kalau ibu memang fakir, ibu miskin, boleh, tak ada soal. Berikut, apa hukumnya pak? Anak lagi sekolah, apakah itu masuk Ibnu Sabil? Tidak. Izin bapak ibu, Ibnu Sabil itu ambo pai badakwah dari kampung ambo. Tahu-tahu di siku habis bakar. Di siku orang sedang bagian zakat. Nyo perjalanan itu Pak Ibnu adalah anak sabil orang dalam perjalanan. Perjalanannya perjalanan yang bukan maksiat. Dan namun nak orang kampung siko dah Pak. Siko pas orang sedang bagi zakat. Agian tu ambo. Orang pai dakwah, orang pai menuntut ilmu boleh, boleh. Nyo dalam perjalanan, bukan orang yang sedang sekolah di siko Pak. Kalau nyo sedang menuntut ilmu domisili di siko, inyo nak mampu, berarti nyo miskin. Diagihnya bukan kalau Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu ada sebabnya, nyo berjalan Pak. Kalau nyo tidak berjalan, tidak Ibnu Sabil namanya dah. Baik Ibnu Sabil itu jangan, Ibnu itu kan anak Pak Ustaz. Apakah anak-anak seindah? Apa-apa Sabil ke boleh jo. Ibnu itu anak untuk keseluruhan Pak. Orang gadang, orang gaya, anak ketek berjalan demi kebaikan, maka habis bakar di jalan, orang serang bagi zakat, agihnya, kerana masuk asnaf. Aku cik lepak, boleh tak piti zakat untuk pembangunan masjid? Panitia berhutang dulu menjelang Ramadan, nyo balik karpet, terus nyo umumkan beko, wak berhutang karpet 35 juta, silakan bagi yang berwakaf, yang berzakat, yang berinfak, bersedekah. Masuk nak itu kategori gorim? Pengurus berhutang dulu, aden kan gorim go. Ikut cik lepak, makanya awak jangan salah sabui. Awak acok menempatkan kategori go untuk petugas masjid, ya tak? Aduh Ustaz berhutang tu sedih kena. Tak kan? Atau apa kau ada garim Ustaz namanya? Garim itu orang yang berhutang atas kebaikan. Ada dain je orang yang berhutang untuk kebutuhan hidupnya. Nyoba hutang nyo tapi gara-gara beli auto CRV baru misalnya. Nyoba hutang nyo. Nyoba hutang nyo tapi beli cicilan rumah misalnya. Itu beda Pak. Itu nak diagih dah Pak. Tapi nyoba hutang toko bangunan misalnya. Dan hutangan untuk pembangunan masjid. Rupanya keadaan ekonomi berubah Pak. Bangkrutnya Pak. Dan pitihnya aduh tapi lah hutangan tu orang Pak. Tak ada ketika itu nyelai apa-apa. Maka orang tu boleh dapat Pak. Itu yang garim. Tapi kalau pengurus sengaja berhutang untuk dibayar zakat, tak boleh Pak. Karena yang asnaf 8 tu keseluruhannya adalah orang Pak. Tak benda dah Pak. Itu Pak Ustaz, ba'amana fisabilillah. Kok enggak dalam kaji seketek. Fisabilillah itu Pak dua maknanya. Bil maknal khas atau bil maknal am. Makna khusus je, makna umum je. Yang asalnya adalah makna khusus. Fisabilillah, orang yang mengangkat senjata ke medan juang Pak. Nyo kapai parang ke Palestina, nak manggado, nak membaik Israel misalnya. Lagi zakat. Atau orang tentara yang menjaga perbatasan negeri muslim dari musuh Pak. Tagaknya di Pasawangan. Dapat zakat. Masukkah kategori fisabilillah semua kebaikan? Itu makna kedua. Imam Ar-Razi dari kalangan Imam Syafi'i mengatakan, lai kebaikan menyokarajokan membangun masjid, membangun rumah sakit, jembatan dan sebagainya, masuk fisabilillah. Untuk itu boleh katanya. Tapi yang asal bukan untuk itu Pak. Baik, yang lain yang mendesak pertanyaan silakan. Ya Pak. Jam 8 hari Pak. Silakan. Batasan umur anak yatim. Baik. Batasan umur anak yatim itu padusi kalau nyolah haid. Tadi malam ada ternyata anak parusi umur 9 tahun lah haidnya. Itu sehat, tak masalah. Tak ada istilah umur 2 balik, umur 9 muslim, tidak. Bukan. Itu bukan ukuran. Tapi haidnya yang menjadi ukuran. Kalau dia haid, berarti dia balik.
Anak laki-laki yang menjadi ukurannya bukan umurnya, tapi isyarat umurnya. Ihtilam namanya. Ihtilam itu mimpi basah. Kalau penusi dia yang didatangi bulan, kalau laki-laki dia yang pergi ke bulan. Melangkang galaknya. Dah. Ada lagi masalah seputar zakat fitrah? Silakan Pak Ketua. Dana masjid. Ya. Siap. Biasanya kalau iya. Ya. Ya. 90 jutaan ya. Baik. Baik. Bapak Ibu, ikolah makanya semakin jelas judulnya, maka semakin tegas peruntukannya. Dana masjid di situ perlu juga kita clearkan, Pak. Dana masjid itu selalu berlebih. Izin, Bapak Ibu memberikan dana untuk masjid, tolong niatkan apa? Kemarin malam Pak, di depan saya ada orang menyerahkan 40 juta Pak untuk masjid. Katanya infak. Pak, mau jelaskan, kalau infak berarti boleh untuk bayar listrik, boleh untuk gaji guru, boleh untuk biaya operasional, dia habis. Kalau ingin tinggi nilainya, wakaf. Maka wakaf dia untuk fisik, dia abadi. Ya Ibu, ketika Bapak masukkan untuk masjid atau Bapak langsung menyerahkan kepada pengurus masjid, jelaskan niatnya. Idealnya Pak, harus ada kotak wakaf di masjid Pak. Ikut dulu Pak Ketua, ikut dulu nih. Kalau kotak wakaf, dia tidak boleh konsumtif. Itu dulu mau jelaskan. Dia harus tegas, wakaf berarti digunakanlah untuk pembangunan Pak, yang kekal bendanya. Ya, kalau di kota itu sampai 90 juta pitiawak Pak, coba Bapak Ibu, iya betul-betul lain tidak ada wakaf di dalam. Kalau ada wakaf di dalam, tak pakai pembayar listrik, salah Pak. Tagihan ke orang fakir miskin tidak betul Pak. Nah, terus begini Pak, Bapak berniat berinfak ke masjid, umum sifatnya. Tidak ada terserahlah, itu kebijakan pengurus lalai. Silahkan. Yang terbayang dari Bapak Ibu ketika berinfak ke masjid itu untuk apa? Boleh untuk listrik, boleh untuk keperluan apa saja yang dibutuhkan oleh masjid. Kan itu? Imam masjid itu salah satu kebutuhan enggak? Imam masjid orang yang patut dibantu enggak? Iya. Maka ada sebagian ulama pendapat juga masjid mengamalkannya, boleh membantu jamaah masjid itu sendiri dari uang tadi Pak. Boleh. Tapi dia akan melawak di situ ada lokas sosial namanya, siku gitu aja. Dia lah ada lokas sosial, itulah peruntukan untuk sosial, yang hanya khusus masjid saja. Selain kebutuhan masjid tidak boleh keluar. Karena awak membuka ruang cik lain yang khusus sosial. Sosial itu umum. Itu persoalannya Pak Ketua. Ya Ibu, karena khusus masaji, maka jangan keluar dari kebutuhan masjid. Baka Ustaz dapat Pak, Ustaz kok untuk kebutuhan masaji kok. Tidak ada Ustaz kok centang perenang jamaah awak. Ibu fakir miskin tidak makan di luar, ada kebutuhan untuk masaji? Tidak.
Maka benar pengurus buat celengan sosial, cuman sayangnya indak barisi. Nah, itu saja. Langkahnya lah benar, peruntukannya top chair Pak. Jarang di masjid ada buka celengan sosial Pak. Coba buktian kalau tidak. Iya, jauh bedanya. Jadi ketika mau memberi untuk masjid, tak bayang dah kebutuhan operasional masjid. Di luar itu indah. Jadi Pak, izin Pak, ikolah benar Pak, tinggal Pak seimbangkan seperti helai. Atau ditutupnya yang sosial, ibu sepakati. Di luar kebutuhan masjid, kok kalau ada fakir miskin, kebutuhan sosial pun kita tanggung. Karena memang ada masjid yang kasnya nol Pak. Kasnya nol. Joko Karian yang sering kita sebut ya ibu ya. Itu siapapun yang menyumbang untuk masjid selain wakaf. Kalau wakaf nyubalian ke sawah Pak, nyubaliannya ke ruko Pak, sehingga menghasilkan hasil wakafnya itu baliknya ke masjid balik. Kalau memang umum peruntukannya masjid, maka jamaah masjid yang fakir yang miskin juga boleh. Sosial di lingkungan masjid juga dapat. Itu apabila kebutuhan masjid sudah terpenuhi. Kalau kebutuhan masjid belum terpenuhi, jangan lepaskan keluar. Benar Pak, tak lo boleh Pak panitia atau pengurus bangga dengan saldo kas 90 juta, tapi pakin miskin tak makan di muka masjid Pak. Itu tak boleh Pak. Maka kembali kepada niat kita memberi tadi, Ibu. Kak kita taruhkan kotak sosial atau tidak? Tinggal Pak pacah pitih kok. Ya. Rubah paradigma awak. Cara pengurus lah top chair. Untuk yang pengurus, untuk kebutuhan masjid tetap. Misal Bapak Ibu ada 10.000, ada ampek. Untuk masjid agi 3.000, anak yatim 3.000, yang lain 2.000. Misalnya begitu. TPA itu dikelola dari masjid tak? Iya. Maka dia boleh dapat data dari masjid, karena dia bagian dari masjid. Yang di luar masjid itu lingkungan sosial masjid. Maka di zaman Nabi orang nak makan, orang nak ikut, orang nak itu, ya kan? Tapi di situ tidak ada peruntukannya cie, itu baitul mal namanya. Lain hal kalau namanya baitul mal masjid. Kalau baitul mal masjid itu masuk saudara ke situ. Boleh kama kapai Pak Ibu yang mulia. Hanya dek beruntuk gua di situ tak kabeh wadanya. Dari segi pahala mana enggak tanggung kotak. 3. Bu, lihat jari yang gua. Sedekah, zakat, wakaf. Kenapa wakaf yang tinggi? Karena nyo abadi. Awak ndak ada lain, nyo ada je lah. Utsman bin Affan sampai kini masih ada atau wakafnya Pak? Ya. Kemudian zakat. Zakat nomor 2 Pak, karena nyo wajib. Kemudian baru sedekah. Sedekah itu Pak, kalau Bapak Ibu memberi ambo ayam minum sedekah air, selagi ambo ndak hawih dek raya Ibu tadi palo mengalir terus. Tapi lah hawih lo mau balik putus. Begitu. Baju bu serakahan kamu selagi mau pakai baju kau mengalir palonya. Habis baju kau putih palonya. Wakaf tidak, abadi dia. Itu maka takah kau posisinya. Amanan gadang nilainya akan itu tak. Terus Pak, ingat dalam kitab Mukasyafatul Qulub, aku kisah penutup. Nabi Musa bertanya ke Allah, ya Allah lah banyak perintah engkau yang aku kerajakan ya Allah. Di antara semua perintah yang aku lakukan, perintah mana yang kau sukai ya Allah? Ma yang kau cintai. Ibu, amalan kau ada kriteria sahnya, ada kriteria diterima Allah, ada kriteria dicintai oleh Allah. Itu kriteria sahnya, rukun syaratnya lengkap, itu salat yang kita pelajari kemarin. Kriteria diterimanya wajib ikhlas. Kalau tidak ikhlas tidak diterima Allah walaupun sah salatnya. Kriteria dicintainya, aku dicintai kok Pak. Lah sah, diterima lo, dicintai lo. Salatku kah ya Allah kecek Musa? Tidak Musa, salat tu untukmu itu Musa. Dan engkau salat tidak maksiat engkau no. Zikirku kah ya Allah? Tidak, zikir tu untukmu juga Musa. Dengan engkau zikir hatimu tenang. Puasaku, oh tidak, puasa itu juga untuk engkau. Terus apa ya Allah yang paling engkau cintai? Yang aku cintai Musa ketika engkau melapangkan kesusahan orang lain. Engkau memberi kepada orang lain kala itu orang dalam kesusahan, lepas kesusahannya, bahagia orang itu dan engkau. Itu yang aku cintai. Jadi kalau pertanyaan beliau kan nilai jawaban enggak?
Sadonya yang masuk ke situ tu Allah cintai, Pak. Jadi kalau itu Ustaz, ya. Membayar utang lebih. Itu dahsyat bana, Pak. Membayar utang orang tu, Pak, tu dahsyat bana. Atau membebaskan utang orang kawak, tu utang wak loskan. Kalau nani langsung sekali. Itu yang luar biasa, Pak. Membebaskan hutang. Siapa mau hutang di sekolah? Awak ada kelebihan piti. Tanya, Pak. Tanya Ustaz dulu. Ustaz ada hutang tak? Di mana Ustaz berhutang? Ada, Pak. Petang baliban mau hutang ambo. Selesaian ban utuhnya langsung. Ya, Pak. Jadi Pak Ketua, Iko memang perlu kesepakatan jamaah, Pak. Kesepakatan jamaah, apakah untuk peruntukan masjid kita globalkan saja dalam kasanah Baitul Mal, atau memang khusus untuk operasional masjid? Itu duduan itu dulu. Kalau kita katakan, Iko biarlah untuk statusnya Baitul Mal di awak. Tidak hanya kebutuhan masjid yang tertolong, fakir miskin di lingkar masjid juga wajib kita bantu. Tidak ada nilainya kita sembahyang ke masjid, Pak, apabila tetangga rumah awak nak makan, Pak. Awak diamkan saja, Pak. Tidak ada nilainya piti beratus miliar di masjid rekeningnya, tapi fakir miskin tak tertolong oleh piti itu, Pak. Tidak ada nilainya. Maka kalau awak sepakati agak di luar seketik pembayarannya, itu lebih baik. Dana kos sosial silahkan tetap dikumpulkan. Tapi repot sama Pak Ustaz, banyak mana awak tutup isu sosial kau awak jadian seperti masjid serelai. Boleh je untuk piatu tadi jadian dari situ, Pak. Kecuali yang tak boleh dilayang ke situ adalah wakaf. Maka wakaf spesialkan jatah, ya, Pak. Nah, itu yang tak boleh macam puan. Ya, Pak Ketua. Mohon izin Pak Ketua, rapatlah pengurus balik, kemudian sampaikan kepada jamaah pilihan piti masjid tadi. Nah, gitu. Dan betul kata Pak Ketua, di zaman Rasulullah, masjid kok pusat ekonomi, Pak. Dari situ kesejahteraan masyarakat dikembangkan. Baik. Ada lagi, Pak, silakan. Kalau ambil zakat, ya. Kalau panitia zakat, misalnya zakat fitrah, dikumpulkan dulu zakat fitrahnya dengan Bu, kecil beliau panitia zakat mengumpulkan zakat, ya. Terus amil zakat juga mengumpulkan zakat. Keduanya sama-sama mengumpulkan zakat. Terus ketika itu dia membagikannya sesudah lebaran misalnya. Lah sah zakat awak? Sah, karenanya amil. Amil itu wakil dari mustahik. Amil wakil dari selesai, Pak. Bilokanya bagian lah diambil lagi. Kenapa lah sah bagian ke amil? Amil itu wakil dari mustahik. Berartilah sampai zakat dapat ke mustahik. Tapi kalau panitia zakat menerima, Pak, nyobagikan sudah rayo, tak dapat nilai, Pak. Tak ada, Pak. Tak sah. Karenanya bukan wakil mustahik. Betul, Pak. Berapa jumlahnya? Aku jumlah lupa kita. Kalau kilonya, Pak, rancak kalau bare itu di kiloan 3 kilo, Pak. Itu berlebih seketik tu. Yang sering dibarang 2,7, Pak. Tapi untuk lengkapnya mainkan saja 3 kilo. Diagian 3 kilo ke panitia. Alah sudah ketik naik mimbarnya non, itu dah dapat waktu makruh, Pak. Tapi kalau ke amil silakan. Makanya amil yang dapat. Baca rombe amil, Pak Ustaz. Mudahnya, Pak. Apa usulkan atas nama masjid ke Basnas, tunjuk di siko UPZ namanya atas SK yang jaleh dari Basnas tadi, Pak. 3 orang berampai orang. Itulah langsung ambil je, Pak. Itu Pak Ketua. Dan itu sah. Gitu. Ya, Pak. Itu jawabannya. Baik, sedemikian dulu Bapak Ibu yang mulia. Masih ada sekali hari Senin lain. Kalau ada hal-hal lain nanti insya Allah di akhir kita bahas. Ada, Pak? Itu tadi lambu sabui. Perlukah zakat itu dijelaskan kepada yang menerima? Kalau tidak disebut tetap sah. Yang penting niat, kemudian diagihkan kepada mustahik. Disebut juga tidak masalah. Tidak disebut juga sah. Boleh disebut ini zakat fitrah, boleh juga tidak disebut. Hukumnya boleh.
Ibu, ini untuk suami saya, ini untuk anak saya, tidak, cukup di hati saja. Cukup di hati saja. Tidak disabuin orang, tidak ada. Kau nak lama bawa 3 paket pun, sama saja Pak menyambuian ke orang koko zakat ayah dan mandi dan anak dan segala macam. Atau tidak disebut sama sekali niat ko zakat untuk iko diagian ke fakir miskin. Sah. Disebut bagaimana Pak Ustaz? Tambah rancak, indak faah. Indak disabui, sah. Nah itu kuncinya Pak. Indak disabui, sah. Dah. Oh iya, tambah Pak, silakan. Ya. Oh, bagaimana kalau zakat ditransfer, yang menerima dosa anak di siko lah sampai itu alun. Kapan sampainya kalau hanya sarahkan kepada mustahik? Iyo wak transfer via bank. Awak berzakat ke dosa anak awak di Jawa. Kalau dosa anak tu langsung yang menerima dek kalau nyo fakir sah langsung tu. Tapi awak minta tolong lo, orang rantau acuk tu Pak, kami mengalir di rantau, tolong kiriman zakat kami ke kampung kecilnya. Awaklah yang menjadi tukang bagikan. Amilkah awak? Tidak. Panitia awak. Lah sampai zakat orang rantau itu tiba di tangan awak, alun, dekan awak bukan amil. Bila sampainya kalau lah diagian ke fakir miskin. Sahkah dengan sistem online? Boleh. Berarti zakatnya zakat uang. Boleh. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Lah itu. Maka sistem waktu mau sekolah kan warga di kampung itu kan banyak yang ikut ya itu betul, itu sah hukumnya Pak. Dah kau yang mana-mana sudah lagi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.